Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Awahini, NIM 19.24245. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah ketenagakerjaan di Indonesia untuk memenuhi tugas hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Namun setelah membahas lebih mendalam terkait dengan sejarah ketenagakerjaan, hal yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah terkait dengan pengertian dari ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Supomo, dalam Manulang menyebutkan bahwa hukum pemburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Nah, selanjutnya, sejarah ketenagakerjaan di Indonesia. Sejarah ketenagakerjaan di Indonesia dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, sejarah ketenagakerjaan pada masa kerajaan. Yang kedua, sejarah politik hukum ketenagakerjaan pada masa penjajahan. Dan yang ketiga, sejarah politik hukum setelah Indonesia merdeka. Yang pertama terkait dengan masa kerajaan. Masa kerajaan di Indonesia berhubungan dengan perbudakan, seperti saat zaman kerajaan Hindia Belanda. Pada zaman ini terdapat suatu sistem pengkastaan seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Pariya, di mana kasta Sudra merupakan kasta paling rendah. Golongan Sudra dan Pariya ini menjadi budak dari kasta Brahmana. Ksatria dan Waisya mereka hanya menjalankan kewajibannya, sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan. Sama halnya dengan Islam, walaupun tidak secara tegas adanya sistem pengangkatan, namun sebelumnya sebenarnya sama saja. Pada masa ini, kaum bangsawan atau raden memiliki hak penuh atas para tukangnya. Nilai-nilai keislaman tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terhalang oleh dinding budaya bangsa yang sudah berlaku 6 abad sebelumnya. Pada masa ini juga, budak adalah milik majikan. Pengertian milik berarti menyangkut perekonomian serta hidup matinya seseorang. Politik hukum yang berlaku pada masa ini tergantung pada tingkat kewibawaan penguasa atau seorang raja. Contohnya, pada tahun 1877, saat matinya Raja Sumba, 100 orang budak dibunuh. Agar raja itu di alam baka nanti akan mempunyai cukup pengiring dan pelayan. Contoh lainnya, budak yang dimiliki oleh suku Bare Toraja di Sulawesi Tengah. Nasibnya lebih baik dengan pekerjaan membantu mengerjakan sawah dan ladang. Selain itu juga dikenal lembaga perhambaan dan peruluran. Iman Supomo menjelaskan atau menggambarkan lembaga perhambaan dan peruluran sebagai lembaga yang terjadi apabila ada hubungan pinjam meminjam uang atau apabila terjadi perjanjian utang piutang. Orang yang berutang sampai saat jatuh tempo pelunasan belum bisa membayar utangnya, dan pada saat itu pula orang yang berutang menyerahkan dirinya atau menyerahkan orang lain kepada si kreditor sebagai jaminan dan dianggap sebatas bunga dari utang tersebut. Selanjutnya, orang yang diserahkan diharuskan untuk bekerja kepada orang yang memberi utang sampai batas waktu si debitur dapat melunasi utangnya. Penyerahan diri atau orang lain yang dimaksud untuk membayar bunga dari utang itu, bukan untuk membayar utangnya. Keadaan ini pada dasarnya sama dengan perbudakan. Selanjutnya, masa penjajahan yang pertama pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini sebenarnya tidak untuk seluruh wilayah Indonesia, karena saat itu masih ada wilayah kekuasaan raja di daerah yang mempunyai kedaulatan penuh atas daerahnya. Pada masa ini meliputi masa pendudukan Inggris, masa kerja rodi, dan masa penale santif. Tahun 1911 sampai 1816, saat pendudukan Inggris di bawah Thomas Stanford Raffles, ia mendirikan The Java Benevolent Institution yang bertujuan untuk menghapus perbudakan. Cita-cita itu belum sampai terlaksana karena kemudian Inggris ditarik mundur. Selanjutnya, pekerjaan rodi atau kerja paksa dilakukan oleh Hindia Belanda mengingat untuk melancarkan usahanya dalam menggeruk keuntungan dari rempah-rempah dan perkebunan untuk kepentingan politik imperialismenya.
Pembangunan sarana prasarana dilakukan dengan kerja rodi. Contohnya, Hendrik Willem pada tahun 1807 sampai 1811 menerapkan kerja paksa untuk pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan atau yang sekarang Banyuwangi. Kerja rodi tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu rodi gubernemen atau untuk kepentingan gubernemen dan pegawai. Yang kedua, rodi perorangan untuk kepentingan kepala atau pembesar Indonesia. Dan yang ketiga, rodi desa untuk kepentingan desa. Rodi untuk para pembesar dan gubernemen atau disebut pancen sangat memberatkan rakyat karena penetapannya diserahkan kepada mereka. Konvensi nomor 29 Concerning Force of Compulsory Labor atau kerja paksa atau kerja wajib yang diratifikasi pemerintah Hindia Belanda tahun 1933 tidak memandang kerja wajib untuk keperluan tentara dan orang lain dalam pekerjaan tentara serta rodi untuk kepentingan desa sebagai yang terlarang. Nah, selanjutnya, menurut Jan Bremen, penalisasi diterapkan dalam kaitannya dengan penerapan kuli ordananti serta agraris wet dalam melakukan hubungan kerja antara buruh yang bekerja di tanah pertanian dan perkebunan. Politik hukum ketenagakerjaan berkaitan erat dengan politik hukum agraria, mengingat banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di tanah pertanian. Penalisanti itu bertujuan untuk mengikat buruh supaya tidak melarikan diri setelah melakukan kontrak kerja. Kontrak kerja saat itu dapat dikatakan semu, karena setelah tanda tangan apabila buruh diperlakukan sewenang-wenang, tidak dapat mengakhiri hubungan kerjanya. Berdasarkan laporan Rambref, di luar penalisanti masih ada pukulan dan tendangan sesuai kehendak majikan kulit putih guna menanamkan disiplin kepada buruh kulit berwarna, mencambuk kuli kontrak yang membangkang kadang-kadang sampai mati, atau mengikat kuli perempuan di mungalotuan kebun dan menggosok kemaluannya dengan lada yang ditumbuk halus tidak hanya terdapat di Delhi. Penalisanti berakhir dengan dicabutnya kuli ordinanti tahun 1931 atau sampai dengan 1936 dengan Stadblad tahun 1941 nomor 514 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1942. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang, pada masa pendudukan Jepang mulai tanggal 12 Maret 1942, pemerintah militer Jepang membagi menjadi 3 daerah pendudukan, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia Timur. Politik hukum pada masa penjajahan Jepang diterapkan untuk mengusatkan diri bagaimana dapat mempertahankan diri dari serangan sekutu, serta mengurus biaya kekayaan Indonesia untuk keperluan perang Asia Timur Raya. Pada masa ini diterapkan Romusa dan King Rohoshi. Romusa adalah tenaga kerja sukarela yang kenyataannya adalah kerja paksa yang dikerahkan dari Pulau Jawa dan penduduk setempat yang didatangkan ke Riau sekitar 100 orang. Romusa lokal adalah mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu yang pendek disebut King Rohoshi. Selanjutnya, masa setelah Indonesia merdeka. Indonesia ialah negara hukum. Hal ini tentunya kita telah mengetahui karena dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 1 ayat 3 telah menyatakan demikian. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh hukum, termasuk dalam hubungan industrial yang menyangkut tenaga kerja. Pengaturan ini demi terpenuhinya hak para tenaga kerja agar tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengatur, membina, dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan itu harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntutan perencanaan kerja, pembinaan hubungan industrial, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, masa Orde Lama. Dalam merebut kemerdekaan Indonesia,
gerakan buruh memainkan peran yang penting. Peran baru yang dengan keterlibatannya dengan gerakan kemerdekaan nasional melalui yang disebut dengan Laskar Buruh, Kaum Buruh, dan Serikat Buruh Indonesia. Hal tersebut aktif dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Sumbangan bagi keberhasilan mencapai kemerdekaan pada masa revolusi fisik menjamin gerakan buruh tempat atau posisi yang baik setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini tampak khususnya dalam pembentukan kebijakan dan hukum perburuhan di Indonesia. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia ada beberapa peraturan hukum perburuhan yang disebut dengan progresif atau maju dalam arti amat protektif atau melindungi kaum buruh. Adapun regulasi pada masa Orde Lama terkait dengan ketenagakerjaan yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang keselamatan di tempat kerja. Kemudian menyusul lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang perlindungan buruh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Dan pada tahun 1950-an, masih dalam suasana gerakan buruh yang sedang dinamis, dihasilkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan yang disusul dengan Undang-Undang Nomor 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang memberikan proteksi yang amat kuat kepada para buruh atau pekerja dengan kewajiban meminta izin kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan atau yang dikenal dengan P4 untuk pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan yang sungguh amat terasa nuansa demokratis dalam ketentuan pasal-pasalnya, termasuk sebuah Undang-Undang tahun 1956 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 tentang hak berorganisasi sekaligus menjamin lebih jauh lagi memberikan serikat buruh status hukum. Selanjutnya yakni terkait dengan masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata untuk kepentingan pemerintahan pada masa itu. Dan pada masa Orde Baru itu pula telah terjadi pembelengguan di segala sektor, dimulai dari sektor hukum atau undang-undang, perekonomian atau bisnis, kebebasan informasi atau pers, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengembalikan citra bangsa Indonesia, yaitu sebagai negara hukum, terutama di bidang hukum dan politik, untuk meyakinkan bahwa revolusi belum selesai dan Undang-Undang 1945 dijadikan landasan atau ideologi atau konstitusional dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret pada tahun 1967, serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Orde Baru diawali oleh peristiwa-peristiwa dramatis, khususnya pembantaian dan penghancuran elemen PKI tahun 1965, yang mengubah secara permanen konstelasi kekuatan politik dan berdampak secara mendalam atas nasib organisasi buruh. Pasca tahun 1965, posisi buruh lebih rendah daripada yang pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Orde Baru memang mewarisi kondisi ekonomi yang porak-poranda. Karena itu, salah satu tugas utama yang diemban oleh Orde Baru di bawah komando Soeharto adalah menggerakkan kembali roda ekonomi. Tujuan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor paling penting untuk menjelaskan kebijakan perburuhan Orde Baru. Pada periode ini, pendekatan militeristik atas bidang perburuhan menjadi semakin kuat dengan diangkatnya Laksamana Swedomo menjadi Menteri Tenaga Kerja. Salah satu contoh paling tragis pengendalian buruh yang militeristik adalah kasus Marsinah yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Dalam alam hukum modern, sering terjadi bahwa formalitas dan prosedur dapat menghilangkan keadilan yang substansial. Hukum perburuhan tidak bisa lepas dari logika dasar hukum modern yang formalistik dan individualistik. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa ini hukum perburuhan tidak dapat dengan efektif digunakan karena pada masa ini hukum berada di bawah intervensi pemerintah yang memerintah secara diktator. Selanjutnya, pada masa reformasi.
Pada masa pasca reformasi dibagi dalam 5 masa pemerintahan. Yang pertama masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan masa pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama, di masa pemerintahan B.J. Habibie sebagai reaksi adanya reformasi dengan mundurnya Soeharto. Politik hukum di bidang ketenagakerjaan ditekankan pada peningkatan kepercayaan luar negeri kepada Indonesia bahwa Indonesia dapat mengatasi problem negaranya sendiri tanpa menindas hak asasi manusia, serta mempunyai andil besar dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Karena tekanan dari luar negeri, maka Indonesia dengan terpaksa meratifikasi Convention nomor 182 concerning the immediate action to abolish and to eliminate the war from child labor, atau tindakan segera untuk menghapus dan mengurangi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 8 Maret tahun 2000. Dengan ratifikasi tersebut dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah Indonesia mengakui telah memperlakukan dengan sangat buruk pekerja anak. Selain itu, di masa ini tahanan politik banyak yang dibebaskan. Yang kedua, di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, politik hukum ketenagakerjaan tampaknya meneruskan B.J. Habibie dengan penerapan demokrasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih belum matang untuk berdemokrasi, sehingga dengan sangat banyaknya jumlah serikat pekerja di Indonesia justru membuat hubungan industrial semakin buruk. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ia menciptakan musuh monumental, dan beliaulah yang menggiring persatuan tersebut. Ketegangan dianggap menjadi kemesraan setelah keresahan itu terlewati pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Megawati, yang memerintah setelah ada keputusan dari MPR tentang penolakan laporan pertanggungjawaban dari Abdurrahman Wahid. Perkembangan ketenagakerjaan hampir tidak tampak gebrakannya. Justru yang terlihat adalah banyaknya kasus ketenagakerjaan yang mengambang dan kurang mendapat perhatian. Contohnya adalah masalah pemulangan TKI dari Malaysia serta revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 diundur masa berlakunya hingga 1 Oktober 2002 dan berakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanggal 25 Maret 2023 oleh Megawati Soekarno Putri. Selain itu, terdapat fenomena menarik dari demo yang dilakukan antara buruh bersama-sama dengan majikan yang menentang kenaikan tarif dasar telepon, listrik, dan air, serta penolakan Serikat Pekerja PT Indosat atas privatisasi BUMN yang dianggap menjual aset negara. Catatan negatif pada masa ini adalah penangkapan para aktivis demonstran. Terhadap hal ini, ada pandangan yang mengatakan bahwa Megawati telah melupakan cara bagaimana ia menduduki kursi kepresidenan dengan melalui demonstrasi. Politik hukum Megawati yang dapat dirasakan langsung dampaknya setelah tragedi bom Bali di dunia ketenagakerjaan adalah banyaknya hari libur. Dampak negatif bom Bali sangat terasa pada perekonomian Indonesia. Investor asing banyak yang meninggalkan Indonesia karena tidak terjaminnya keamanan negara, ditambah lagi tragedi bom Marriott. Hal ini ternyata berakibat pada politik hukum ketenagakerjaan Megawati, yaitu memulihkan sektor pariwisata sebagai inti dari peningkatan perekonomian bangsa. Untuk menunjang pemulihan sektor pariwisata, perlu kebijaksanaan publik dengan pengalihan hari libur ke hari yang lainnya sebelum atau sesudahnya. Dampak negatif dari banyaknya hari libur ini misalnya terkesan bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemalas bekerja, lebih menyenangi banyak hari libur nasional, dan di samping itu dalam hubungan bisnis antar negara ternyata merepotkan dunia usaha. Di negara lain hari kerja di Indonesia jatuh hari libur nasional, dan hal ini dapat menghambat terjadinya transaksi dagang. Selanjutnya, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni sejak tahun 2004 hingga
Sekarang tampaknya ada sedikit perubahan di bidang ketenagakerjaan. Ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya pemberantasan korupsi, sayangnya tekad yang baik sebelum dapat diikuti oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang sudah terlanjur korup dan tidak amanah di segala aspek kehidupan. Dan yang terakhir, di masa pemerintahan Joko Widodo, isu ketenagakerjaan menjadi isu yang hangat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Hal ini berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi SDM Indonesia untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Sektor ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai polemik dalam operasionalisasinya. Tenaga kerja di Indonesia masih memiliki berbagai masalah seperti kompetensi, latar belakang pendidikan, standar nasional tenaga kerja, teknologi, serta masih minimnya sarana dan prasarana. Pemerintah dalam hal tersebut mengambil langkah untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Berbagai kebijakan dilaksanakan diantaranya terkait dengan upah minimum provinsi, penggunaan tenaga kerja asing, hingga jaminan ketenagakerjaan, dan sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut malah menimbulkan pro dan kontra karena adanya beberapa pasal yang kontroversial di dalam masyarakat seperti dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang juga mengatur tentang klaster ketenagakerjaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan sejarah ketenagakerjaan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.